Hai Capricorn, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya Capricorn ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Bahiti. Dan kali ini saya ditemani oleh Cassandra. Ya, kita mau membahas kali ini tentang hidup, uang, dan cinta selama 30 hari ke depan Capricorn. Dan saya tidak memilah-milah artinya. Biar kartunya saja yang berbicara tentang apakah tentang hidup, apakah tentang cinta. Tapi biasanya keluarnya komplit ya, oke? Jadi biarkan saja kartu berbicara menurut petunjuk semesta, oke? Ini sifatnya adalah general reading, artinya tidak mungkin resonate dengan semua dari kamu ya Capricorn. Be wise dan pakai logika aja, kan nggak mungkin semua nasib Capricorn itu kembar atau sama. Oke sayangku, dan thank you buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Aku mau doa khusus buat kamu ya, oke? Tarik nafas. Aku mengambil energi bulan, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi semesta. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, kiranya kepada kamu diberikan ketenangan batin, kedamaian, kebeningan diri, sehingga apapun yang menjadi persoalan dalam hidupmu saat ini, kamu bisa melihat solusinya dengan baik, dengan jelas, sesuai kejadian yang sesuai yang terjadi kepada kamu. Oke, terima ya. Dan yang belum subscribe ditungguin, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi, oke? Capricorn 30 hari ke depan. Di sini saya memakai kartu Akashic Tarot. Uriel and the Sphinx. Reverse. Up in the air. Ya. Ini sepertinya memang kondisi jiwa ya. Lalu di sini ada Initiations. Reverse. Two Worlds. Reverse. Caught in the Ruins. Oke. Ya. Capricorn. Heart, love, all I see. Up in the air. Dalam hal. Oke. Ya, ini sepertinya nuansa cinta. Nuansa cinta, tapi cinta buat beberapa Capricorn yang masih mengalami sakit hati di sini. Two Wolves tentang argument, oke. Caught in the Ruins tentang ya. Kita akan lihat. Oke. Kalau saya lihat ini bukan kejadian 30 hari ke depan ya malahan ya. Ini saya melihatnya justru adalah kondisi Capricorn sekarang. Ya. Kondisi Capricorn sekarang tentang cinta, tentang jiwa yang memang saya melihat sih ini membutuhkan satu pemulihan dalam kehidupan. Ya, kita nanti akan lihat nasihat semesta buat kamu ya. Kita akan lihat dulu nih untuk jiwa. Ya, beberapa Capricorn saat ini merasa lelah. Karena di sini ada Uriel and the Sphinx. Ini dalam kondisi reverse. Sphinx itu adalah sebuah simbol lambang kekuatan ya. Jadi kepalanya manusia, lalu badannya singa gitu ya. Artinya ini adalah
lambang dari kekuatan, kepintaran, tapi reverse alias kebalik. Dan ini terjadi di bidang cinta. Jadi beberapa Capricorn merasa lelah, merasa lemah di dalam bidang percintaan atau romansa. Ya, tentu saja lelah karena mungkin mengalami satu peristiwa yang berulang-ulang, atau lelah karena mungkin mengalami kegagalan yang cukup membekas dan Capricorn belum siap untuk bangkit gitu dari kegagalannya yang sudah terjadi di dalam kehidupan Capricorn ya. Oke. Lalu di sini saya bisa melihat betapa sesuatu itu jauh. Capricorn merasa, ini sih saya lihat, kamu merasa jauh gitu dengan seseorang atau dengan sesuatu. Kamu bertanya-tanya, ada nggak sih orang yang setia sama aku gitu ya? Maksudnya begini, bisa nggak sih aku mendapatkan seseorang yang setia? Seseorang yang cintanya itu cuma buat aku gitu ya. Kamu merasa jauh karena mungkin orang yang kamu sayangi, orang yang kamu cintai itu, hatinya tidak berada dekat bersama-sama dengan kamu. Ya, ini saya rasa masih nyambung. Karena ini adalah berbicara tentang seseorang yang kamu kenal gitu ya Capricorn ya. Bisa jadi teman sih, tapi saya rasa mungkin bisa ini berbicara tentang kekasih atau pasangan. Oke. Well, ini agak sedikit berbeda, akan saya baca terakhir. Dan ya, Capricorn seperti berada di dalam dua kondisi atau dua rasa yang berbeda. Capricorn yang mengalami satu perselisihan dengan seorang pria. Ini pria ya. Punya konflik, punya perselisihan dengan pria. Arguments, ada banyak berantem di sini, ada banyak kemarahan. Ya, ada konflik yang besar di sini. Kalau misalnya kamu adalah Capricorn pria, bisa jadi ini juga pria juga. Bisa jadi ini saudara, keluarga, rekan kerja, teman, atasan, siapapun ya. Kalau misalnya kamu adalah seorang Capricorn wanita, bisa jadi ini adalah pasangan kamu. Atau ya itu tadi banyak ya orang, tapi yang jelas ini adalah seorang pria. Ya. Dan kenapa seperti seolah-olah berada di dua dunia? Karena di satu sisi Capricorn merasa sangat marah, merasa jengkel banget sama orang ini. Tapi Capricorn seperti dituntut untuk aku harus tetap baik, Ya, artinya, nah ini parahnya. Bedanya antara unconditional love dan memperagakan kelemahan adalah, maksudnya unconditional love tuh gini, unconditional love adalah oke gitu, menyayangi tanpa syarat, tanpa ini. Tapi kalau misalnya sampai hak kamu diinjak-injak, sampai kebahagiaan kamu itu terpaksa harus terampas, dan itu namanya bukan unconditional love lagi sayang. Itu namanya adalah memperagakan kelemahan, ya. Bedakan antara kedua hal itu. Banyak orang sering terperangkap, dan ini yang saya lihat terjadi pada Capricorn. Karena di satu sisi Capricorn merasa, aku nih mesti gimana sih gitu. Aku nih mesti ngelawan atau aku terima aja gitu dengan ikhlas, dengan pasrah. Banyak orang tidak bisa mendefinisikan ikhlas atau pasrah itu dengan tepat, ya. Akibatnya ketika diinjak-injak, ketika ditindas, itu dia diam. Oke. So, Capricorn, kita akan lihat nanti nasihat semesta ya, tapi ini kondisi yang saat ini sedang terjadi pada Capricorn. Bahkan saya bisa melihat betapa Capricorn sangat unsatisfying atau merasa sangat tidak bahagia di sini. Ini terutama justru malah Capricorn yang single ya. Pasangan juga bisa, cuman di sini ada single person. Ya, ada kartu tentang single person, artinya sekalipun mungkin memang kamu sudah tidak bersama dengan seseorang sekarang, atau kamu memang sedang single. Tapi ibaratnya kayak gini ya, kayak gempa gitu ya. Gempa itu kan pada jatuh nih batu-batunya. Nah, Capricorn tuh belum bisa keluar dari situ. Dan manifestasinya apa dalam realita? Manifestasinya adalah Capricorn jadi trauma. Sering saya melihat, bunda aku udah capek, aku gak mau cinta-cintaan lagi.
Eh, ya itu bagus sih, maksudnya saya pun menyarankan untuk mereka yang patah hati atau mereka yang pernah kecewa untuk kamu kejar yang lain deh. Tapi di satu sisi yang namanya luka itu mesti diobatin. Karena trauma-trauma seperti itu akan berkepanjangan dan akhirnya membawa seseorang itu ya udah hidup di dalam traumanya, tidak bisa bebas dari traumanya. Padahal yang namanya cinta, dirinya itu berhak menerima cinta yang indah sebetulnya. Tapi terkurung oleh karena traumanya sendiri. That's what I mean. Ya, dan ini terjadi juga kepada Capricorn. Ya, Capricorn healing ya, disembuhkan. Jangan menutup tembok ya. Ya sudah kalau misalnya memang kemarin terjadi gempa dalam kehidupan kamu, dan berusahalah untuk keluar. Bagaimana caranya keluar? Memaafkan. Memaafkan orang yang menyakiti kamu, memaafkan kejadian kenapa itu terjadi dalam hidup kamu, termasuk memaafkan diri sendiri ya. Memaafkan diri sendiri. Ketika memaafkan, maka hati perlahan-lahan akan mulai tumbuh cinta. Dan ketika hati perlahan-lahan mulai tumbuh cinta, ketika hati sudah sembuh, akan datang pribadi-pribadi yang baik dalam kehidupan kamu. Oke. Dan ini saya lihat untuk beberapa mungkin yang kalau saya lihat ini mungkin beberapa yang masih menempuh pendidikan ya, beberapa ada Capricorn yang mungkin masih menempuh pendidikan atau atau sedang masa persiapan sesuatu lah, belum tentu pendidikan juga sih, kayak ada nggak tahu ya, kayak semacam persiapan menuju ke sesuatu. Ini ada sedikit penundaan, entah mungkin karena pandemi atau atau karena ini ya, karena memang ya saya rasa mungkin karena pandemi atau karena sesuatu hal ya. Atau bisa jadi juga ini dalam hal pekerjaan ya, dalam hal pekerjaan ada sedikit penundaan ya, akan ada sedikit penundaan. Ya could be karena mungkin ini menjelang akhir tahun, atau memang karena pandemi ya, pandemi sekalipun sudah mulai mereda, tapi impact atau dampaknya itu buat pekerjaan dan beberapa perusahaan itu cukup merayap ya, artinya belum bisa pulih seperti sedia kala. Oke, kita akan lihat untuk nasihat semesta ya setelah ini. Tapi sebelumnya saya akan sisipkan tentang keuangan, karir ataupun pekerjaan ya. Oke deh. A help from a friend untuk pekerjaan, keuangan, akan ada bantuan dari seorang teman. Ya. Berterima kasihlah kepadanya, entah dengan memberikan berupa kayak hadiah atau apa ya, cukup sebagai penghargaan. Karena ini teamwork atau ya support dari pertemanan itu memang perlu dijaga ya. Ada perubahan di sini, ada changes, ada transformasi, ada perubahan di dalam pekerjaan, entah mungkin apa ya, di kantor atau apa, ada sesuatu shift mungkin, ada satu perubahan yang terjadi. Jadi bisa bagus, bisa juga kurang bagus. Namun bersiap saja terhadap perubahan karena memang perubahan itu adalah satu hal yang wajar atau normal ya. Oke. Trust. Oke, kamu akan mendapatkan sebuah kepercayaan ya, dari seseorang atau dari perusahaan, atau justru ini kebalikan juga bisa. Kamu belajar untuk mempercayai anak buah, belajar untuk mempercayai seseorang di dalam pekerjaan kamu ya. Bisa jadi. Tapi so far untuk di dalam karir, pekerjaan atau uang tidak terlalu banyak perubahan dari bulan-bulan kemarin ya. Tidak terlalu banyak perubahan secara keuangan. So, masih so-so saja, kecuali hanya sedikit beberapa perubahan saja ya. Dan apakah nasihat dari semesta untuk Capricorn kali ini selama 30 hari ke depan? Belajar untuk kompromi. Kompromi itu saya rasa ini terkait dengan perubahan yang terjadi di dalam kehidupan Capricorn. Kompromi itu artinya ya sudah menerima.
Menerima, ya, menerima untuk perubahan-perubahan diterima. Dan beberapa hal, beberapa persoalan yang mungkin tidak bisa diubah oleh Capricorn ya. Terkait dengan persoalan-persoalan ini tadi ya, cinta atau segala macam, kita tuh nggak bisa mengharapkan orang lain untuk berubah. Kita nggak bisa mengharapkan situasi di luar kita untuk berubah sesuai dengan kemauan kita. Yang bisa kita ubah adalah diri sendiri. Ya. Dan ketika diri sendiri itu berubah, maka outputnya pun berubah. Kemarin ada yang komen, apaan gitu. Hidupku begini-begini saja tidak sesuai dengan ramalan. Sebenarnya begini. Jangan mengharapkan bahwa kayak hidup itu kayak sulapan celing dan kamu bisa mendadak berubah seperti Cinderella. Semua yang terjadi dalam hidup kita, yaitu ada jagat alit, ada jagat ageng, artinya ada semesta besar, ada semesta kecil. Semesta kecil diri kita sendiri. Nah, ketika kita melakukan perubahan di dalam semesta kecil ya, di dalam diri kita sendiri, maka realita pun akan berubah. Inputnya berubah, outputnya tentu saja berubah. Tapi kalau misalnya inputnya masih tetap sama, tidak mau berubah, and then ya gimana gitu, outputnya mau berubah ya. So, hidup ini bukanlah sulapan sayangku ya. Ada orang bermimpi mendadak kaya. Ya, perbaikin dulu paradigmanya, miliki mental kaya, kerja. Jadi tetap bisa dijelaskan, perubahan nasib itu tetap bisa dijelaskan secara logika. Oke, and then apalagi saran buat Capricorn? Recovery, oke, beberapa dari kamu yang mungkin sedang mengalami sakit fisik, ini adalah masa-masa kamu penyembuhan ya. Dan beberapa yang mengalami mungkin masalah finansial, ini pun masa-masa penyembuhan finansial. Beberapa yang mengalami persoalan dalam percintaan yang segini tadi, sehuhah ini semuanya percintaan, kamu pun sedang mengalami masa-masa pemulihan. Tentu saja yang dipulihkan terlebih dahulu adalah hati atau batin. Oke. Tak perlu khawatir sayangku, karena kehidupan kamu dijaga ya. Kehidupan kamu dijaga, artinya segala yang kamu perlukan itu sebetulnya dipenuhi atau tercukupi oleh semesta. Ada abundance di sini. Ya, kamu tidak perlu khawatir tentang apakah di depan aku akan kekurangan, apakah di depan aku akan bla bla bla. Yakin saja, percaya saja. Orang kalau percaya dan tidak ada keraguan, tapi yakin bukan hanya sekedar yakin ngomong, yakin yang memang keluar benar-benar dirasakan ya. So, kurang lebih seperti itu ya sayang. Oke, Capricorn, belajar untuk mengalir, menerima dan tersenyum. Dan kalau misalnya kamu memang pengen terjadi perubahan di dalam kehidupan kamu, tentu saja harus ada perubahan paradigma, perubahan perilaku, yang mana itu bisa didapat dengan terus belajar, terus bertanya kepada semesta, what you seek is seeking you. Apa yang kamu cari itu pun juga sedang mencari kamu. Well, aku mendoakan agar Capricorn selama 30 hari ke depan bisa memaknai kehidupan dengan indah. Dan aku mendoakan kebahagiaan Capricorn ya. Oke, I love you Capricorn. Bye-bye.